Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pengenalan aplikasi GeoGebra. Di mana pada video sebelumnya, yaitu video part 1, kita sudah mengenali beberapa fitur yang dapat digunakan oleh pemula untuk pemahaman khususnya dalam materi geometri. Nah, untuk kali ini akan kita lanjutkan, namun sebelum itu kita akan mengulas kembali sedikit mengenai terakhir pembahasan fitur yang kita gunakan untuk part 1 adalah poligon. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk di fitur yang kelima ini, kalian akan menemukan poligon, segi n beraturan, poligon kaku, dan poligon vektor. Dimana biasanya untuk pemula, kita baru menggunakan poligon dan segi n beraturan. Kita mungkin akan coba untuk membahas poligon ini. Coba kita lihat perintahnya, pilih semua titik sudut, kemudian klik lagi titik awal. Nah, poligon ini kita dapat gunakan untuk membuat suatu bidang datar dengan kreasi kamu atau ketentuan dari kamu sendiri, tidak saklek. Semisal, kita akan membuat segitiga. Segitiga dengan panjangnya adalah, tingginya adalah 2, lebarnya adalah 6. Nah, kemudian ini sisi miringnya kembali lagi ke awal. Ini merupakan segitiga dengan titik sudut yang kita tentukan sendiri panjangnya masing-masing. Bagaimana perbedaannya dengan segi n beraturan? Jika segi n beraturan, di sini kita diminta untuk memilih 2 titik dan masukkan banyaknya titik sudut, di mana dalam memilih 2 titik ini, 2 titik tersebut kita jadikan patokan sebagai panjang dari tiap ruas untuk keseluruhannya. Semisal di sini saya ingin membuat segitiga juga dengan alasnya adalah sepanjang 2. Nah, di sini kita diminta untuk berapakah titik sudut yang kita mau, karena kita ingin membuat segitiga, berarti titik-titiknya sebanyak 3, kemudian klik OK. Nah, bisa kalian lihat di sini, untuk A, ini A yang panjangnya adalah 4, C2, B 4,47. Nah, sedangkan yang menggunakan segi n beraturan, untuk panjang DE, EF, DF itu besarnya, panjangnya sama, yaitu 2. Jadi, jika menggunakan segi n beraturan ini, kalian akan menemukan seperti segi 6, dengan panjang ruasnya 2 bisa. Ini panjang ruasnya 2, kita ingin membuat segi 6. Nah, bentuknya seperti ini. Kita geser ya, menggunakan pindah. Kita bisa tampak di sini ya. Bisa terlihat di sini segi 6 beraturan dengan panjang sisinya adalah 2 satuan. Jadi itulah perbedaan untuk poligon dan segi n beraturan. Untuk poligon ini kamu juga bisa membuat segi 6, tapi dengan panjang ruas yang berbeda-beda yang ingin kamu tentukan sendiri. Semisal untuk yang atas di sini, untuk yang atas di sini adalah 2. Kemudian yang di sini kita segini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan ini juga merupakan segi 6, tapi dengan panjang ruas yang berbeda-beda yang bisa kalian lihat di sebelah sini. Nah, ini ada R, Q, P, O, N1, M1. Jadi inilah perbedaannya untuk penggunaan poligon dan juga segi n beraturan. Nah, lanjut. Setelah kita membahas tentang poligon, kita akan mengenali lingkaran. Lingkaran yang ada di fitur sebelah sini, kalian bisa melihat lingkaran dengan pusat melalui titik, lingkaran dengan pusat dan jari-jari, atau lingkaran melalui 3 titik. Di sini biasanya untuk awal kita hanya mengenal lingkaran dengan pusat melalui titik atau lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Kita lihat perbedaannya. Kita mulai dengan lingkaran dengan pusat melalui titik. Perintahnya di sini, pilih titik pusat, lalu titik pada lingkaran. Titik pusat saya ingin membuatnya di 6,1, kemudian dia melalui titik 8,3. 8,3 di sebelah sini. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini A merupakan pusat dan B adalah yang dilaluinya, titik yang dilalui oleh lingkaran tersebut.
Dengan persamaannya, X dikurang 6 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 8. Nah, jadi jika kalian ingin menentukan suatu lingkaran, menentukan sebuah persamaan lingkaran yang diketahui titik pusat dan melalui titik apa, kalian bisa menggunakan lingkaran dengan pusat melalui titik. Nah, bagaimana dengan lingkaran dengan pusat jari-jari ini? Misal saya ingin membuat pusatnya adalah, sebentar, saya geser di sebelah sini saja. Pusat dengan jari-jari. Pusatnya adalah negatif 4,2. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan berapakah sentimeter jari-jarinya. Berapakah satuan jari-jarinya. Saya ingin membuat jari-jarinya adalah 3. Nah, klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk lingkaran melalui titik pusat negatif 4,2 dengan jari-jari 2. Dengan jari-jari 3. Sehingga persamaannya adalah X ditambah 4 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, dari satu lingkaran ini kalian juga bisa mengubahnya. Misal titiknya yang diminta dia berada di negatif 3,2, kemudian dia melewati 6,0. Nah, di sini berarti tinggal kalian geser-geser saja. Jadi satu lingkaran ini bisa digunakan untuk banyak soal dalam kalian mengerjakan, misalnya. Dan ini juga kita bisa menentukan ulang, tapi kalau ini tidak bisa di besarnya lagi, apakah bisa? Oh, tidak bisa. Ini hanya jari-jarinya sudah saklek, tidak bisa diubah, hanya titik pusatnya saja yang bisa dipindahkan kemana-mana dengan jari-jari 3 tersebut. Nah, mungkin itu untuk lingkaran. Kemudian kita akan membahas mengenai luas. Di sini kita coba menggunakan poligon. Kita ingin menentukan, kita membuat beberapa bangun dan akan kita tentukan berapakah luasnya. Sebelumnya kita membentuk bangunnya terlebih dahulu, semisal kita membuat segitiga. Nah, di sini kita buat segitiga. Kita buat segitiga atau segitiga yang lebih mudah kita hitungnya dengan alas dan tinggi. Ini untuk segitiga. Kemudian untuk trapesium seperti ini. Kemudian apalagi? Jajar genjang. Nah, kemudian persegi ya, bisa persegi atau persegi panjang. Sini kita buat persegi saja. Persegi dengan sisinya adalah 2 satuan. Nah, sudah ada beberapa bangun nih, diminta untuk menentukan luasnya. Untuk menentukan luas dari segitiga sendiri, kita menggunakan rumus alas kali tinggi bagi 2. Nah, jika kita perhatikan untuk bangun yang ini saja, bangun segitiga DEF, dengan alasnya adalah 1, 2, 3, 4. Alasnya 4, tingginya 2. 4 dikali 28 dibagi 2, 4. Pasti luas dari segitiga DEF ini adalah 4. Apakah benar? Kita akan melihatnya di sebelah sini. Nah, di sini kalian cari luas. Kemudian perintahnya adalah pilih poligon, lingkaran, atau irisan kerucut. Kita klik. Nah, di sini luas, ini maksudnya adalah luaran atau luas dari segitiga DEF atau bangun DEF adalah 4 satuan persegi. Nah, kemudian jika ini, kemudian selanjutnya adalah untuk bangun trapesium ini dengan rumus luas trapesium A ditambah B dikali T dibagi 2. Atasnya adalah 3, ditambah bawahnya adalah 5, 8, kali tingginya 2 dibagi 2. Alas tambah bawah kali tinggi bagi 2. 3 ditambah 5, 8. 8 dikali 1, 8 harusnya. Nah, luaran dari atau luas dari bangun GHIJ yang merupakan trapesium ini adalah 8. Bagaimana dengan jajar genjang ini? A kali T.
alasnya adalah 1, 2, 3, 4, tingginya adalah 2. 8. Nah, benar, sesuai dengan rumusnya. Untuk persegi ini, 2 dikali 2, sisi kali sisi adalah 4 satuan persegi. Jadi begitulah untuk menentukan luas dari suatu bangun. Dengan bangunnya yaitu adalah bidang datar ya pastinya. Mungkin itu saja untuk video pembahasan kita yang kedua. Kita akan kembali lagi untuk membahas fitur-fitur selanjutnya yang dapat digunakan oleh pemula dalam pemahaman materi geometri. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.